kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ari Kayoi. Sebelum COVID-19, seluruh dunia menyatakan bahwa ekonomi dunia ini akan membaik dan tetap stabil menuju tatanan dunia baru, New World Order. Ternyata, dengan COVID-19 membuat ekonomi dunia saat ini goyah. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah melukiskan keadaan ekonomi seluruh dunia seperti yang dinyatakan oleh negarawan menuju tatanan dunia baru berdasarkan Yakobus 5 ayat 1 sampai 4. Baik, terima kasih. Saya percaya Stephen sudah siap. Oke, pendeta. Kita akan ganti-gantian pendeta membacanya. Tolong atau gantian? Iya, kita Jeff, gantian. Siapa? Ya, Sudah siap kita pendeta. Ya. Ayat 1 dari Yakobus 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat 2. Sampai ayat yang keempat. Oke. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah Sampai ayat 4 aja, Jeff. Oh ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Stephen sudah dibacakan ayatnya. Pertanyaannya adalah apa kaitannya ini dengan tatanan dunia baru atau New World Order, dan kira-kira bagaimana Allah melukiskan keadaan ekonomi dunia di zaman akhir ini. Dikaitkan lagi dengan COVID-19. Di dalam kitab Yakobus, terima kasih saudara Ari Kayoi. Di dalam kitab Yakobus ada 2 kali di mana ada perkataan jadi sekarang. Hanya 2 kali. Dan ada sebuah paralel di sini. Yang pertama adalah jadi sekarang itu ada di dalam pasal yang kelima ayat 1 yang tadi sudah dibaca, yang mengatakan jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, dan selanjutnya. Lalu kemudian yang kedua juga terdapat di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Juga dimulai dengan jadi sekarang, dan hanya 2 kali dalam kitab Yakobus dikatakan jadi sekarang hai kamu yang berkata, tidak dikatakan ini kaya atau miskin. Yang pertama tadi pasal 5 ayat 1, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Sekarang di pasal 4 ayat 13 dan 14 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu kemudian lenyap. Jadi kalau kita bandingkan kedua perkataan jadi sekarang, ini sangat tepat. Karena dua-duanya dimulai dengan jadi sekarang, lalu diikuti dengan panggilan hai. Dua-duanya ada tadi Jeff ya. Lalu yang satu mengatakan hai kamu orang kaya, yang satu mengatakan hai kamu yang berkata aku akan terbang ke sana besok, dari besok saya naik pesawat ke sini, habis bikin bisnis di sini, saya beli tiket, saya langsung berangkat ke sana, udah ada janji lunch dengan business partner di sini, saya akan buat begini dan lain sebagainya, sedangkan hari esok pun kita tidak tahu. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Ini adalah bukan tentang orang kaya titik. Tetapi ini tentang orang kaya
yang bergantung pada diri mereka sendiri. Sekali lagi, ini bukan tentang orang kaya, karena banyak orang kaya yang bergantung pada Allah. Mereka menjadi saluran berkat. Mereka tahu kekayaan mereka datangnya dari Tuhan. Mereka membantu banyak orang, membantu pekerjaan Tuhan, memberikan banyak persembahan kepada gereja, menyalurkan berkat, donasi, pelayanan masyarakat, dan lain sebagainya. Ada banyak cerita tentang hal itu di media massa, tentang orang-orang kaya ini. Tetapi ayat ini secara khusus berbicara tentang orang-orang kaya yang bergantung pada diri mereka sendiri. Mereka tidak melibatkan Allah dalam hidup mereka. Mereka menumpuk harta, bahkan menahan upah buruh. Coba dibaca ayat yang kelima tadi. Dalam kemewahan, pasal 5 ayat 5. Dalam kemewahan, kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak melawan kamu. Bahkan kamu katanya dalam ayat yang keempat, kamu menahan upah dari buruh yang menuai hasil ladangmu. Jadi ini tentang orang-orang di zaman akhir ini yang memegang ekonomi, tetapi mereka berpikir mereka yang bisa mengatur semuanya. Karena pertanyaannya tadi hanya tentang Yakobus 5 ayat 1 dan 4. Bagaimana dengan hubungannya di akhir zaman? Ada hubungannya, karena dalam ayat yang ketiga tadi mengatakan, ayat yang ketiga pasal 5, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Yang ada di sini adalah waspadalah terhadap mereka yang menumpuk harta. Ada beda antara mereka yang menumpuk harta dengan mereka yang kaya namun tidak menumpuk harta mereka, tapi mereka terus menyalurkannya bagi yang membutuhkan dan menyalurkannya untuk pekerjaan Tuhan. Kurang lebih demikian maksud dari Yakobus 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi. Jadi marilah kita hitung-hitung. Waktu tidak lama lagi. Saya percaya waktu kita ke sorga masih ada banyak tabungan di bank yang belum sempat dipakai. Masih ada tanah yang belum sempat dijual. Kalau ada rumah 4, ada 2 yang belum sempat ditinggali, dan lain sebagainya. Marilah kita tidak menumpuk harta, apalagi di zaman akhir ini. Tanda-tanda menyatakan COVID-19 ini adalah merupakan salah satu contoh penyakit sampar yang menular dengan dahsyat di berbagai tempat. Memenuhi syarat menurut Lukas 21 ayat 11 sebagai salah satu tanda di zaman akhir. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pendeta.